Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Saudara merasakan hadirat Tuhan pagi hari ini? Tuhan bergerak ketika Tuhan berkenan, saudara. Amin. Oleh sebab itu setiap orang Kristen harus ngejar yang namanya perkenanan Tuhan. Amin. Karena ketika Tuhan berkenan, Tuhan bertindak. Dan ketika Tuhan bertindak, pintu itu terbuka. Ketika Tuhan berkenan, Tuhan bertindak. Ketika Tuhan bertindak, mujizat itu terjadi. Apapun kita lakukan saudara, kalau tidak ada perkenanan Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika perkenanan Tuhan turun atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas ministry pelayananmu, ketika ada perkenanan Tuhan di sana, maka perkara-perkara ajaib itu yang engkau lihat setiap hari terjadi dalam hidupmu. Amin saudara. Hari ini saya sangat merasakan dan menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Amin saudara. Tadi saya melihat Robert, mana Robert? Ada di situ. Saya melihat Tuhan dalam hidupnya. Saudara saya ini telah melewati banyak sekali hal yang sulit, berat. Saya tahu, saya ngikutin. Tetapi hari ini dia bisa melompat-lompat, ngajak kita memuji menyembah Tuhan. Itu kemenangan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tuhan itu dahsyat. Dia akan memulihkan segalanya. Amin. Kadang memang sepanjang malam ada tangisan. Sepanjang malam ada derai air mata, tetapi firman Tuhan berkata, menjelang pagi terdengar sorak-sorai kemenangan. Sebab Tuhan sanggup mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Kain kabung kita diubahnya menjadi sukacita kemenangan. Saya berdoa pagi hari ini saudara yang ada di gereja, saudara yang mengikuti melalui online, saudara mendapatkan berkat Tuhan dari firman yang kita baca. Sebenarnya ketika Tuhan hendak melakukan sesuatu dalam hidup kita saudara, itu tidak pernah sulit. Tidak pernah sukar. Tuhan tidak pernah mempersulit untuk kita mengalami penggenapan janjinya dalam hidup kita. Kadang-kadang pendeta yang bikin susah ya. Ada banyak teorinya, harus begini, harus begitu. Tidak apa-apa kalau saudara masuk dalam pengajaran-pengajaran yang dalam, tidak apa-apa. Tetapi sebenarnya Yesus datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. Dia ingin membuat segalanya menjadi sederhana saudara, amin. Saudara dengar firman, saudara mengerti firman, saudara lakukan firman, firman itu terjadi dalam hidup saudara. Simple, amin. Sederhana. Dengar, lakukan, tergenapi. Dengar, lakukan, terjadi. Amin. Tidak sulit. Amin. Makanya kemudian Tuhan Yesus bilang, jangan khawatir akan hari esok. Betul ya? Karena hari esok itu punya kesusahan tersendiri. Dan selalu ada harapan untuk hari esok. Sebab dia yang pegang hari esok. Amin. Saya tahu banyak di antara saudara yang hari ini mikir, besok gimana ya? Aduh, ya apa ya besok ini, minggu depan ini. Dengarkan firman Tuhan, jangan khawatir akan hari esok. Sederhana ya. Dan karena yang ngomong Tuhan yang pegang hari esok, terima. Oke, aku enggak khawatir. Siapa yang hari ini, pagi ini masih ingat banget saldo di banknya? Angkat tangan. Lalu kemudian ingat saldo saudara khawatir ada? Masih ada kan saudara? Walaupun mungkin jumlahnya tidak seperti yang saudara butuhkan. Masih ada ya? Wah saya sudah diblokir Pak. Karena 3 bulan tidak ngisi dan sudah 0. Jangan khawatir akan hari esok. Amin. Tuhan pegang hari esokmu.
Dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan engkau melihat besok itu berbeda dengan hari ini. Besok itu berbeda dengan hari ini. Tuhan sedang bekerja dalam hidup setiap umatnya. Amin saudara. Siapa yang percaya Tuhan tidak pernah gagal. Tadi lagu yang kita nyanyikan bahwa Tuhan itu janji Tuhan itu gak akan pernah bisa digagalkan oleh apapun. Ketika seseorang punya iman yang teguh, maka firman Tuhan itu tidak akan pernah bisa digagalkan oleh apapun. Cuma satu yang bisa menggagalkannya, ketika kita tidak percaya. Mari buka bersama dengan saya. Saya akan menyampaikan hal yang sederhana pagi hari ini. Filipi 4 ayat 8 dan ayat yang ke-9. 2 ayat dulu kita baca bersama. Filipi 4 ayat 8 dan 9. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9 baca bersama-sama 2-3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Saya akan bicara, kalau saudara suka tema khotbah, tema renungan, saya kasih judul, kasih tema apa yang saya sampaikan pagi ini, pikiran yang sehat. Katakan sama-sama, pikiran yang sehat. Saya melihat sebagai seorang hamba Tuhan, posisi pikiran yang sehat itu sangat penting bagi setiap orang percaya yang merindukan hidupnya bertumbuh di dalam Tuhan. Pikiran yang sehat itu sangat penting bagi mereka yang rindu mengalami perkembangan rohani, pertumbuhan rohani, pelipat gandaan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Sangat dibutuhkan yang namanya pikiran sehat. Kadang kita pikir Tuhan itu gak ngurusin pikiran kita. Yang Tuhan urusin itu roh kita. Yang Tuhan urusin itu yang lain. Pikiran kadang-kadang kita pikir, ya Tuhan sih gak pernah soroti ya. Gak pernah fokus ya. Gak pernah perhatikan yang namanya pikiran kita. Oh tidak saudara. Tadi dikatakan semua yang ini itu, pikirkanlah semuanya itu. Berarti ada perintah untuk kita disiplin di dalam hal berpikir. Kita tahu bersama bahwa pikiran itu adalah satu tempat di dalam hidup kita, satu area yang netral. Apa saja bisa ada di sana. Tidak ada yang bisa melarang saudara untuk mikirin sesuatu, betul? Tidak ada. Dan itu netral. Satu area di mana bebas. Pikiran akan menjadi berbahaya, mempengaruhi keberadaan hidup kita, menentukan hidup kita, ketika kita setelah apa yang kita pikirkan, kita mengambil keputusan. Saudara baru mikir, it's okay. Tapi waktu saudara mengambil keputusan, maka akan ada intervensi dua pribadi. Yang pertama, ketika saudara memilih melakukan kehendak Tuhan, Roh Kudus nguatin saudara. Amin. Roh Kudus kasih saudara pemahaman, kekuatan, pendampingan. Ketika saudara memilih yang benar, yang baik, yang suci, yang kudus, kehendak Tuhan. Pribadi yang pertama Tuhan intervensi hidup saudara, pikiran saudara, kehendak saudara.
Tetapi ketika saudara mikir, saudara mengambil keputusan tidak sesuai dengan firman, yang saudara putuskan, lakukan adalah yang jahat, yang kotor, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka pribadi yang kedua yang akan meneguhkan apa yang saudara lakukan adalah siapa saudara? Iblis. Makanya kemudian posisi pikiran itu sangat penting. Firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 7a. Amsal 23 ayat 7a. Di sana dikatakan seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Baca sama-sama 2-3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Di dalam terjemahan lain dikatakan, seperti yang dipikirkan oleh orang itu, demikianlah hidupnya. Jadi kehidupan kita hari ini itu tidak jauh dari apa yang kita pikirkan. Buah pikiran saudara, itulah hidup saudara hari ini. Lalu kemudian firman Tuhan jelas mengatakan, sebab siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Nah, kalau yang baru sudah datang, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Roma pasal 12 ayat 1. Di sana ayat yang kedua, Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan budi itu penting. Apa itu pembaharuan budi? Pembaharuan budi itu sama dengan pembaharuan pikiran. Transformasi pikiran. Saudara, kenapa firman Tuhan begitu memberi penekanan hati-hati dengan pikiran kita? Beberapa hari terakhir saya menyimpulkan satu hal waktu saya mempersiapkan khotbah ini. Kenapa pikiran itu penting untuk kita disiplin, kita kendalikan. Karena begini saudara, iman menurut saya, iman itu adalah apa yang kita pikirkan dan kita hidupi. Padahal orang benar dikatakan oleh Alkitab hidup oleh imannya. Saudara mikirin itu tiap hari, meyakini itu, terus ada di dalam pikiran saudara, itu iman saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini, saya mau sampaikan satu hal. Hati-hati dengan pikiran kita. Apa yang sedang saudara pikirkan hari ini? Tuhan ingin 2023 kita mikir yang benar, saudara. Amin. Supaya hidup kita jadi benar. Kenapa? Karena dari pikiran akan menghasilkan perbuatan. Dari perbuatan akan menghasilkan kebiasaan. Lalu runtutannya, pikiran menghasilkan perbuatan, perbuatan menghasilkan kebiasaan, dan kemudian kebiasaan itu menghasilkan karakter. Dan karakter itu yang bikin hidup kita sulit atau gampang. Hidup kita itu baik atau buruk. Karakter itu menentukan saudara, bagaimana kita bisa menjalani hidup lebih baik. Setiap orang ingin bergaul dengan orang yang punya karakter yang baik. Setuju dengan saya? Saudara yang mau kongsi kerjasama, bikin usaha atau apapun itu. Saudara yang pertama saudara lihat adalah saudara kenal orang itu kemudian karakternya, betul ya? Saudara cari mantu. Siapa di sini yang sedang cari mantu? Mendoa untuk mantu? Angkat tangan. Atau sedang cari jodoh? Oh ada di sana banyak ya. Ketemu saya habis ini ya, ketemu saya.
Apa yang saudara lihat? Karakter saudara, betul. Punya segalanya tapi karakternya hancur. Betul saudara, sepakat dengan saya? Bagaimana karakter itu terjadi dengan baik, ada perubahan. Sehingga kemudian karakter Kristus dimulai dari pikiran. Pikiran menghasilkan perbuatan, perbuatan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan karakter. Dan itu menentukan bagaimana hidup kita hari ini. Dan di hadapan Tuhan, hal ini penting saudara. Amin. Kalau pikiran kita sakit, maka akan melahirkan perbuatan yang sakit. Perbuatan yang sakit menghasilkan apa saudara? Kebiasaan yang sakit. Kebiasaan sakit melahirkan apa? Karakter yang sakit. Runtutannya selalu begitu. Dimulai dari mana? Pikiran. Kita bisa kembangkan kalimat ini. Kalau pikiran kita sehat, menghasilkan perbuatan yang sehat, kebiasaan yang sehat, karakter yang sehat. Pikiran yang jahat. Kebiasaannya, perbuatannya, karakternya. Makanya kemudian firman Tuhan berkata, pikirkanlah semuanya itu. Nanti ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang sehat. Karena pikiran yang sehat menghasilkan kehidupan rohani yang sehat. Maka kemudian ketika kehidupan rohani kita sehat, kehidupan itulah yang kemudian memperkenankan Tuhan. Saya katakan tadi, apapun yang engkau rindukan terjadi dalam hidupmu. Apapun yang engkau rindukan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Jangan dulu pikirin yang lain. Pikirin Tuhan berkenan gak dengan hidup saya. Karena perkenanan Tuhan itu yang menghadirkan kuasanya terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan sanggup, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, setuju? Iya. Hari ini kita harus cek Tuhan berkenan gak dengan apa yang sedang saya lakukan. Tuhan berkenan enggak dengan apa yang sedang saya rencanakan? Berkenan enggak? Kalau enggak, cari perkenanan Tuhan. Amin. Perbaiki apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran itu melahirkan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Tuhan konsentrasi, pikirkan semuanya itu. Termasuk di dalam hal-hal kita menjalani kehidupan sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman datang ke rumah. Hampir seharian. Kita ngobrol. Dan ya mereka hanya berkunjung karena tidak pernah ke rumah saya. Sama seperti saudara yang tidak pernah ke rumah saya. Belum pernah ya ke rumah saya. Jauh soalnya. Teman ini datang dan setelah kita ngobrol ternyata mau konsultasi. Suami istri. Pak, kami ini lagi suka olahraga naik gunung. Hiking. Ada di sini yang suka naik gunung? Saya diajak tapi saya bilang aduh saya tidak mau aneh-aneh wis tuwe. Takut gelundung saudara. Olahraga yang aman-aman saja, lari di tempat, jalan cepat ya toh, stretching apalah. Nah kita ini suka naik gunung. Waduh. Dan gunung yang mereka naiki itu gunung-gunung yang terkenal di Pulau Jawa. Gunung-gunung yang tinggi saudara. Kadang mereka berkemah semalam di atas gunung itu. Dan mereka bilang waduh pemandangannya luar biasa. Memang namanya hobi ya masing-masing ya saudara ya. Jadi kemudian saya tanya terus gimana? Ya ini kami mau tanya. 2 minggu lagi kami rencana naik satu gunung di Jawa Tengah. Dan gunung itu gunung impian karena di puncaknya itu pemandangannya bagus. Ada bunga edelweiss, bunga abadi itu loh saudara. Aduh pokoknya semua orang itu pasti kepengen ke sana kalau dia suka naik gunung. Oke, tapi ada masalah Pak. Ternyata
lereng gunung itu, di kaki gunung itu ada penjaganya. Dan untuk naik ke atas, semua pendaki itu wajib pegang, ada pegangannya, jimat. Supaya aman, itu yang pertama. Yang kedua, sampai di atas itu ada pantangannya. Tidak boleh ngomong dingin. Padahal gunung itu katanya di atas dingin. Jadi kalau di atas saudara kedinginan ngomong panas, panas, panas gitu. Gak boleh. Nah terus gimana? Kita kepengen Pak naik ke atas. Nah saya tanya begini sama mereka. Loh ngomong toh sama yang jaga itu. Risiko ditanggung kalau ada apa-apa. Kita tidak mau jimat. Oh tidak boleh Pak, kita sudah tanya itu. Dan harus dikembalikan setelah turun dari gunung itu. Oke, lalu kemudian saya tanya, menurut kalian gimana? Pasti dong mereka punya pendapat ya. Menurut kalian gimana? Menurut saudara gimana? Ah kan ini cuma syarat, betul ya? Banyak orang ngomong begitu kan? Masuk ke tempat tertentu harus ikat ini, pakai ini. Ah kan cuma syarat, betul ya? Tempatnya bagus loh untuk foto-foto. Cekrek, cekrek, cekrek. Kan cuma syarat ikut-ikutan, enggak apa-apa loh Pak. Dan suami istri ini bilang begini. Sebenarnya kami sih tidak sejahtera, makanya kami tanya Pak Walden. Saudara, kadang kita berpikir Tuhan itu bisa dikompromikan dengan hal-hal yang seperti itu. Saya cuma ngomong sama suami istri. Ini tidak bicara tentang cuma syarat atau apapun. Tetapi ini bicara tentang konsep kita tentang Tuhan. Respek kita tentang Tuhan. Penghormatan kita tentang Tuhan. Kalau kita menghormati kekudusan Tuhan dalam hidup kita, maka hal seperti itu akan kita hindari. Yang setuju dengan saya tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara sepakat? Ya. Ini bicara tentang konsep yang ada di dalam pikiran kita. Banyak orang Kristen mencampur adukan. Kompromi sana, kompromi sini. Oh enggak apa-apa. Ada dukun putih, dukun hitam. Yang di sini abu-abu. Gak apa-apa. Gak pakai mantra Pak. Pakai doa Bapa kami. Ada ya? Tapi ya itu pakai potong ayam ini itu. Syarat ini itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Konsep pikiran kita tentang Tuhan satu hal. Allah kita Allah yang cemburu. Bukan tentang apa yang waduh Allah cemburu-cemburu nih ye. Bukan begitu. Ketika kita melanggar kekudusan Tuhan, itu kita membuka celah. Itu konsepnya sebenarnya. Dan iblis punya akses untuk hancurin hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi bukan tentang mengurangi kemuliaan Tuhan atau tidak sama sekali. Tetapi Tuhan ngeman kita. Yang mengerti katakan amin. Iya tuh seperti itu tuh. Lewat kuburan naik motor. Biasanya gimana saudara? Berapa kali? Oh. Jangan digate katanya. Harus diam. Ngomong apa? Permisi. Permisi. Di sini kan alam bawah sadar kita itu kan bilang oh enggak apa-apa. Permisi sama siapa saudara? Sama nyamuk. Dimulai dari sini pikiran yang benar. Amin. Iya. Waktu saya pelayanan di Kalimantan, KKR. Bulan pertengahan tahun liburan kuliah itu musim panas. Kita menyusuri sungai, apa sungai paling besar di sana? Sungai Kapuas ya. Itu 5 hari perjalanan kapal, itu sampai benar-benar ke perutnya peta pulau itu di tengah-tengah sekali. 5 hari. Dari satu desa ke desa yang lain kita bikin KKR.
Zaman itu kalau ada orang kota datang ke situ, KKR-nya itu dibikin di lapangan, saudara. Pakai genset, iya toh. Lalu ada sambutan dari kepala desa, dari polisi, dari camat, panjang. Masyarakat datang, padahal yang kita itu cuma mahasiswa waktu itu. Tapi kita bikin KKR, kesembuhan ilahi, orang-orang kelepasan, bakar-bakar jimat. Satu waktu kita ada di satu tempat, makin dalam nih. Besok kita akan perjalanan sekitar setengah hari perjalanan kapal. Lewat sungai itu. Ada majelis gereja bisikin ke saya karena saya ketua tim. Pak Walden, ini musim panas Pak. Kalau besok kita masuk ke dalam, itu sungai makin dangkal. Sungai di Kalimantan itu kiri kanan hutan, lalu tanah itu pasir, kontur tanahnya itu gampang sekali rontok gitu loh. Sehingga banyak kayu-kayu besar itu tumbang ke tengah sungai dan kalau sungai itu menjadi dangkal menghalangi jalannya kapal. Betul ya? Beberapa kali memang kemudian kapal itu naik ke batang kayu itu dan oleng begini. Saya ingat banget teman saya itu kejatuhan koper, kena hidungnya saudara. Berdarah. Koper. Majelis ini bilang, Pak, malam ini harus turun hujan. Dalam hati saya, dia pengen ngajak kita doa minta hujan ya. Tapi dia bilang begini sama saya, malam ini harus turun hujan Pak. Kita harus mandiin kucing. Malam-malam mandiin kucing, saknul loh. Saya bilang jangan, kucingnya kedinginan nanti. Malam itu kita berdoa, saya kumpulin tim. Tidak turun hujan, besok jalan. Memang pernah dari satu tempat, kita harus turun dari kapal itu semuanya. Supaya ringan. Dan kita jalan sedikit, sampai kemudian naik lagi di sana seperti itu. Konsep dalam pikiran kita. Kita semua punya latar belakang kepercayaan, betul ya? Sebelum kita jadi Kristen. Tetapi setelah jadi Kristen, firman itu satu-satunya pedoman pegangan hidup kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di pikiran saudara. Betul ya? Mau nikahkan anak, biasanya cari hari baik ya. Kemarin saya nikahkan anak rohani saya. Mertuanya tidak datang saudara. Karena memang tidak seiman. Yang menikah ini sudah hampir 3 tahun jadi anak Tuhan, anaknya. Tapi orang tuanya tidak datang, kenapa? Bukan tidak merestui, hitung-hitungan weton saudara. Saya tanya loh kenapa tidak datang? Karena hitungannya kalau mereka datang salah satu akan mati. Jadi tidak datang, oh gitu ya. Lalu saya bilang begini, oh karena tidak datang berarti mereka tidak akan mati ya. Hidup terus gitu. Pikiran, Tuhan urusin pikiran kita. Harus benar. Karena Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Amin. Bagaimana supaya kita punya pikiran yang benar? Yang pertama, tadi dikatakan apa saudara firman Tuhan? Semua yang benar. Katakan, semua yang benar. Pikirkan semuanya itu, semua yang benar. Yang tidak benar, buang dari pikiran kita. Amin. Kadang-kadang saudara, pikiran yang tidak benar masuk. Tapi yang tidak benar ini itu berkaitan dengan harga diri kita. Misalnya begitu ya. Saudara digibahin. Diomongin yang gak benar di luar. Saudara dengar itu, sakit hati, manusiawi. Lalu pikiran saudara bilang apa? Balas. Laporkan perbuatan tidak menyenangkan. Lakukan ini itu yang jahat. Itu pikiran gak benar loh. Betul ya? Tapi kadang-kadang, atau bunuh. Ada loh, habisin. Masuk dalam pikiran kita.
Itu pikiran tidak benar. Mau punya pikiran yang benar, pikirkan yang benar. Semua yang benar. Bagaimana kalau pikiran tidak benar itu hinggap dalam pikiran kita. Sejak awal tengking itu semua dalam nama Yesus. Kita harus disiplin diri kita, amin. Ini pikiran bukan dari Tuhan, ini pikiran jahat, pasti dari iblis. Dalam nama Yesus. Jangan dilanjutkan. Karena pikiran itu seperti benih saudara. Apa yang saudara pikirkan itu seperti benih ketika tertanam di dalam hati saudara. Saudara terus pikirin, kasih kesempatan. Maka dia akan makin berakar, bertumbuh satu waktu menghasilkan buah saudara. Dan kalau itu jahat, yang saudara petik adalah buah kejahatan. Satu waktu ketika kita tidak disiplin pikiran kita, tolak pikiran yang tidak kudus, yang jahat, yang najis, yang kotor. Satu waktu kita akan memetik buahnya saudara. Ketika kita biarkan dia berakar, maka dia akan bertumbuh dengan kuat. Satu waktu kita sadar, kita sudah tidak punya kemampuan untuk nolak itu saudara. Kita tidak punya kemampuan untuk hentikan itu. Terjadi. Contohnya, ada kasus yang sedang jadi sorotan di Indonesia. Sudah turun vonisnya, pembunuhan berencana. Ada yang divonis 20 tahun, betul ya? Kalau saudara ngikuti. Ada yang divonis 8 tahun, 12 tahun. Dan kalau nggak salah, minggu-minggu ini itu keputusan terakhir ya, vonis ya, jatuh vonis ya. Kemarin kan tuntutan saudara. Saya tuh merenungkan, pelakunya itu anak Tuhan loh. Betul ya? Yang tahun ini kemarin merayakan ulang tahun ke-50 tahun. Lebih muda dari saya. Yang waktu ulang tahun itu Tuhan Yesus memberkati, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Bagaimana orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya bisa melakukan tindakan yang sekeji itu dari pikiran saudara. Waktu Kain merencanakan pembunuhan kepada Habel adiknya, di dalam pikirannya Tuhan itu ingatkan, Kain, kenapa mukamu merah? Kenapa mukamu muram dan wajahmu merah? Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Mau membunuh adiknya tetapi dia tidak mengindahkan teguran itu. Benih kejahatan dalam pikirannya itu bertumbuh berakar lalu menghasilkan buahnya apa? Pembunuhan. Betul? Makanya firman Tuhan berkata, hati-hati dengan pikiran kita. Hari ini kalau ada sesuatu yang tidak benar dalam pikiran kita, apapun itu, walaupun itu menyamankan daging kita, usir itu dalam nama Yesus. Amin. Walaupun itu mungkin sakit buat kita, tidak balas, tidak menuntut. Tapi kalau itu nggak benar, usir itu dalam nama Yesus. Setuju katakan amin. Dan kasih kesempatan yang benar itu, apa yang benar itu? Mengampuni, mengasihi, dan seterusnya itu mendiami pikiran kita. Amin. Yang kita pikirkan adalah mencari cara bagaimana supaya saya berdamai dengan orang itu. Bagaimana supaya saya dapat mengasihi orang itu. Itu pikiran yang benar saudara, semua yang benar, amin. Bagaimana supaya Tuhan memulihkan hatinya, kasihan hidupnya kok jahat ya. Itu mesti yang ada di dalam pikiran kita, bukan yang jahat saudara. Jadi bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang sehat, semua yang benar. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang sejati, bukan kebenaran manusia. Kebenaran yang sejati yang kita pikirkan menjadi pegangan tolak ukur kita, itulah firman Tuhan. Karena kebenaran manusia itu seperti kain larah, relatif. Benar di negara sana belum tentu benar di Indonesia, itu kebenaran manusia. Betul enggak saudara? Kalau di Indonesia, saudara masih kuning, lampu kuning, saudara jalan itu benar loh. Di Surabaya, benar apa enggak? Kadang merah enggak ada polisi, benar diterobos.
Tapi kalau di Amerika, di Singapura, benar enggak? Enggak ada yang berani. Kebenaran manusia itu relatif. Suku ini bilang harus begini, suku sana bilang oh itu enggak boleh. Makanya semua yang benar standarnya apa? Firman Tuhan. Amin. Kalau enggak cocok dengan firman, walaupun orang bilang enggak apa-apa, no. Tapi kalau cocok dengan firman, orang bilang, ya jangan. Tetap lakukan. Karena itu kebenaran. Semua yang benar harus ada dalam pikiran kita. Hari ini yang tidak benar, tolak. Kasih kesempatan yang benar menguasai pikiran kita. Amin. Orang tua pikirkan yang benar tentang anakmu. Anak-anak pikirkan yang benar tentang orang tuamu. Amin. Anak-anak muda pikirkan yang benar tentang si dia. Entah sudah ada di dalam genggaman atau masih dalam impian. Pikirkan yang benar, amin. Bahwa satu waktu Tuhan akan pertemukan dengan orang yang tepat dan orang yang terbaik. Amin. Pikirkan yang benar. Jangan yang benar. Jangan negatif. Orang-orang termasuk orang Kristen itu banyak sekali negatif thinking. Negatif terus. Overthinking, berpikir berlebihan, kemungkinan ini, nanti begini. Overthinking, negative thinking harus ditengking. Setuju saudara? Negative thinking, overthinking harus gimana nengkingnya? Dalam nama Yesus. Amin. Pikirin yang benar, tidak usah jauh-jauh. Pikirin apa yang dekat-dekat. Tuhan bilang jangan mikir yang melampaui, terlalu tinggi. Karena hari esok itu urusan Tuhan kalau kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Yang pertama, bagaimana punya pikiran yang sehat? Semua yang benar. Kemudian yang kedua, semua yang mulia. Saya coba lihat di Kamus Bahasa Indonesia. Mulia itu apa? Karena yang benar, yang mulia, pikirkan itu. Yang mulia itu sesuatu yang agung. Yang mulia itu tanpa kepalsuan, tinggi, luhur. Diumpamakan seperti emas. Tidak ada campuran. Tidak ada kemunafikan. Anak Tuhan itu mikirnya itu harus yang mulia. Amin. Yang tinggi. Yang beradab. Amin saudara. Pikiran kita itu jangan diisi oleh hal-hal yang receh. Yang gak penting. Pikirin. Yang mulia. Gak terjebak kepada pikiran-pikiran yang gak benar. Lalu kemudian emosi kita diaduk-aduk. Hidup kita ditentukan, dikendalikan oleh yang seperti itu. Tidak. Yang benar, yang mulia. Yang tulus. Berikutnya, yang adil, fair, tidak memihak, pilih kasih. Karena pikiran yang adil akan melahirkan tindakan yang benar, saudara. Betul ya? Adil. Beberapa waktu yang lalu, saya bertiga dengan teman dan seorang hamba Tuhan ngobrol. Dan teman ini konsultasi tentang saudaranya. Dia bilang apa yang harus saya lakukan dengan saudara saya ini. Saudara saya ini seringkali setahun itu bisa 3-4 kali datang nangis-nangis. Nangis-nangisnya itu kenapa? Minta uang. Dan memang masalahnya selalu berat-berat. Terakhir terjerat pinjol. Saudara tahu pinjol? Apa itu? Pinjaman online. Pinjol itu saudara minjam 10 juta. Berapa bulan berikutnya itu bisa jadi 100 juta loh saudara. Bisa jadi 70-80 juta. Betul ya? Lalu setiap kali datang Pak, dulu apa, sekarang pinjol. Dia minjam tidak banyak tapi tagihannya kemudian berapa puluh juta gitu loh. Dan tiap hari diteror.
Di WA, di telepon, diancam, disebarkan ini itu dan sebagainya. Jahat loh pinjol itu. Jangan pinjol saudara. Lalu dia tanya gimana? Ya saya tanya, kan peristiwanya sudah terjadi lah. Apa? Kamu ngomong apa sama saudaramu itu? Ya saya bilang, ya saya mau berdoa dulu karena hati saya tidak digerakkan. Kok selalu begini, selalu begini, selalu begini. Lalu teman saya dari Jakarta bilang begini. Sebenarnya jawabannya itu Tuhan sudah taruh dalam hatimu. Coba kalau kamu tanya Tuhan, jawabannya sudah ada di dalam hatimu. Lakukan dengan ketulusan hati. Kalau Tuhan suruh, lakukan. Kalau Tuhan tidak gerakan, jangan dan tidak boleh ada rasa sungkan. Nah ini saudara, orang yang tulus itu seperti itu. Melakukan segalanya sesuai dengan perintah Tuhan. Waktu lakukan dan tidak boleh hitung-hitungan. Setuju katakan amin. Tidak boleh undat-undat. Apa itu undat-undat? Ungkit-ungkit. Dicongkel-congkel. Orang yang hatinya berpikiran mulia, tulus. Seperti itu. Tapi kalau Tuhan tidak suruh. Ya sudah. Say sorry. Sorry. Tidak bisa bantu. Dan tidak ada rasa sungkan, rasa menyesal. Itu orang tulus. Sebenarnya hidup ini bisa menjadi dipermudah loh. Betul tidak saudara? Hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi seringkali yang Tuhan tidak suruh kita lakukan. Yang Tuhan suruh kita mikir panjang. Terakhir enggak. Repot saudara. Kita harus punya pikiran yang mulia, yang tulus di hadapan Tuhan. Amin saudara. Yang berikutnya, semua yang suci. Pikirkan itu. Suci ini lawannya tidak suci, najis, kotor. Kenapa kita harus punya pikiran yang suci? Dan itu penting. Karena orang yang suci hatinya, pikirannya, mereka akan melihat Allah, kata firman Tuhan. Saudara tahu pengertian melihat Allah? Melihat Allah bukan hanya melihat, oh ya, melihat lalu susah tetap susah, kere tetap kere katanya. Sulit tetap sulit, menderita tetap menderita. Oh ya, yang penting sudah melihat Allah. Tidak. Pengertian orang yang suci hatinya melihat Allah adalah mereka melihat perbuatan, pertolongan, kasih karunia Allah dicurahkan berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Itu namanya melihat Allah. Amin. Bukan telinga Tuhan kurang tajam, tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong. Tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah setiap dosamu yang tidak suci. Biar yang kita pikirkan hari ini yang suci. Amin. Kemudian yang manis. Yang manis ini yang menyenangkan, saudara. Pikiran yang menyenangkan Tuhan. Menyenangkan sesama. Ibu-ibu pikirin apa yang menyenangkan suamimu. Amin enggak ibu-ibu? Ibu-ibu enggak ada suaranya? Bu, pikirin yang menyenangkan suamimu. Dan bapak-bapak, pikirin sesuatu yang menyenangkan istrimu. Saya, amin juga saudara. Yang manis. Orang tua pikirin yang menyenangkan anakmu. Karena firman Tuhan bilang jangan bangkitkan amarah. Betul ya? Anak-anak pikirin yang menyenangkan orang tuamu. Ojo nggarai ae. Nggarai emosi. Yang manis. Pikirin itu setiap hari ketika kita mendisiplin pikiran kita. Hidup itu aman loh di dalam Tuhan. Damai, sukacita, jadi berkat dan diberkati saudara. Kemudian yang sedap didengar. Pikirkan itu. Kalau sedap didengar berarti itu apa saudara? Perkataan ya. Perkataan saudara itu sedap didengar atau tidak sedap didengar saudara? Kalau ngomong itu sedap didengar atau tidak sedap didengar? Karena omongan itu keluar dari pikiran kan, betul ya?
Sekali ngomong, satu gereja sakit hati. Sekali ngomong satu rumah nangis. Merongkol. Sekali ngomong kepahitan orang yang dengar. Pikirkan yang sedap didengar. Waktu kita mikir oke, yang saya omongin ini jadi berkat, ngomong. Kalau kita mikir wah yang saya omongin ini melukai, menyakiti, ngempet. Gak usah ngomong. Omong kalau itu jadi berkat. Amin. Karena dikatakan firman Tuhan, yang sedap didengar, pikirkan itu. Yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Perbuatan baik. Selalu pengen melakukan yang baik, yang baik, yang baik. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah semuanya itu. Maka dikatakan apa saudara tadi? Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Baca bersama-sama bagian terakhir 2-3. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Penyertaan Tuhan itu yang paling penting dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan orang yang pikirannya benar di hadapan Tuhan. Melakukan benar, menghasilkan karakter yang benar. Anak Tuhan, panggilan kita itu jadi terang, saudara. Amin. Lampu yang terang, bukan kegelapan. Kita bukan bagian dari kegelapan, kita bagian dari terang. Maka kehadiran kita itu akan melenyapkan kegelapan. Sebenarnya gelap itu tidak ada loh. Karena gelap itu nggak bisa diciptakan. Gelap itu ada kalau terang itu tidak ada. Betul? Matahari ketika dia hilang, gelap. Kalau dia ada, terang. Ketika lampu padam, gelap. Tapi kalau lampu terang benderang begini, saudara bisa menciptakan kegelapan? Tidak bisa. Ketiadaan terang itu mendatangkan kegelapan. Anak Tuhan dikatakan kita ini terang dunia. Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia? Ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan. Dimulai dari apa saudara? Pikiran yang benar. Kalau pikiran tidak benar, negative thinking, overthinking harus kita, waduh mantap, masuk berarti ya. Sekali lagi, bagaimana kita bisa menjadi terang? Negative thinking, overthinking harus kita tengking. Bagaimana tengkingnya? Rodok banter kalau nengking. Jangan dalam nama Yesus. Ingat almarhum gembala saudara kalau nengking setan ya. Pak Tommy, ayah saya, teman saya kalau nengking itu. Setan itu bukan cuma bergetar saudara. Lari mental, betul ya? Jadi waktu tengking harus apa? Mantap saudara. Negative thinking, overthinking harus. Bagaimana nengkingnya? Seperti itu saudara. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kita. 2023 kita perlu penyertaan Allah sumber damai sejahtera. Amin. Supaya apa yang kita kerjakan berhasil. Supaya jalan di depan kita itu terbuka, pintu-pintu tertutup itu terbuka. Kita perlu penyertaan Allah sumber damai sejahtera. Maka saya percaya terobosan terjadi dalam hidup saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya undang para pemain musik. Kita bakas syata karaba. Mari siang hari ini kita renungkan firman Tuhan.
Mungkin banyak kesalahan di dalam pola pikir kita. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Justru itu yang terus kita pikirkan. Dan kita abaikan kebenaran. Singkirkan yang tidak benar. Kasih kesempatan firman menguasai kehidupan kita. Haleluya. Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai hidupmu. Memulihkan keluargamu. Membuka jalan bagimu. Jangan takut hidup di tahun ini. Yang buruk itu tidak akan terjadi ketika Tuhan menyertai hidupmu. Kirabalaba syatakaya raba-raba-raba. Saya berdoa ada rekonsiliasi siang ini. Ketika selama ini kita mengizinkan pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, kebencian bukan kasih, menguasai pikiran kita. Siang ini kita minta ampun. Dan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci. Itu yang kita pikirkan. Maka perkenanan Tuhan turun dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu, jemaat Tuhan katakan. Takkan ku ragu Tuhan. Amin. Hanya padamu oh, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam. Mari angkat tangan sekali lagi, katakan. Kau selalu punya cara. Amin. Saya mengundang Ibu Gembala. Di dalam cara-Mu. Sekali lagi katakan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong umat-Nya yang mau berjalan di dalam jalan. Perbuatannya dahsyat dan ajaib. Di dalam jalan. Sekali lagi katakan, pujikan. Amin.
baik Tuhan. Firman-Mu yang disampaikan Tuhan. Tuhan boleh mengajari kami, mendidik kami Tuhan. Menegur kami Tuhan. Untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Boleh selaras dengan pikiran-Mu, dengan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mengajar kami, Engkau mendidik kami, Engkau menasehati kami. Terbukti itu Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau tidak mau Tuhan kami anak-anak-Mu terhilang Tuhan. Engkau tidak mau Tuhan kalau anak-anak-Mu Tuhan diterkam oleh si jahat iblis itu Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tangkap firman-Mu itu. Kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Setiap hari, hari lepas hari Tuhan. Tuhan, Engkau perhadapkan kami kepada pilihan Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau memberi kami hikmat dan hati yang bijaksana Tuhan. Untuk kami dapat memilih yang terbaik, yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Kami pilih dan kami lakukan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang ada di dalam setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami. Engkau yang terus mengajari kami, terus mengingatkan kami, menegur kami supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri di dalam hidup ini. Tetapi kami terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan Tuhan apa yang Engkau perintahkan, apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami Tuhan. Hanya satu tujuan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami, Roh Kudus yaitu yang akan mendengungkan terus suara-Mu untuk kami selalu ingat dan kami melakukan tetap di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Tuhan, baik itu WL, musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, multimedia yang melayani prokes dan kami semuanya, tidak ada satupun yang terlewati. Engkau memberkati kami, Engkau menjamah setiap pribadi-pribadi kami semuanya Tuhan. Kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang membawa kemenangan yang daripada Engkau, sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Kami mendapatkan Tuhan jawaban yang daripada Engkau yang harus kami lakukan di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau sudah memimpin ibadah raya kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Walden Tuhan, bersama istri dengan anak-anaknya. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Engkau tahu apa yang Tuhan ada di dalam kerinduan hati hamba-Mu ini. Yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia itu Tuhan Engkau berikan Tuhan. Dan Engkau yang memampukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Untuk terus menjadi berkat Tuhan buat orang lain Tuhan di dalam pelayanannya juga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Saudaraku yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan pujikan. Akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu ada di dalam setiap kami. Sampai di rumah kami semuanya dengan selamat sejahtera. Pertemukan kami Tuhan untuk minggu depan. Kembali kami berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan menerima katakan